Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Bagus Nurhaliza dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada video ini, saya akan memenuhi salah satu tugas saya dalam mata kuliah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran. Di video yang akan saya sampaikan mengenai pengembangan tujuan kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan. Sebab, dalam kurikulum bukan hanya dirumuskan tentang tujuan yang harus dicapai sehingga memperjelas arah pendidikan. Akan tetapi, memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap siswa. Dengan adanya tujuan, maka akan memudahkan para pemegang kurikulum dalam menentukan nilai-nilai apa saja yang harus ada dalam kurikulum tersebut. Karena itu, sebagai orang yang kelak akan berperan dalam implementasi kurikulum, sangat penting bagi para calon pendidik untuk memahami dan menguasai tata cara pengembangan, tujuan, dan isi kurikulum. Klasifikasi tujuan menurut Bloom ada dalam bukunya Tonality of Education Objective yang terbit pada tahun 1965. Bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam 3 klasifikasi atau 3 domain, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir seperti kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah. Domain kognitif menurut Bloom terdiri dari 6 tingkatan. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge, yaitu tingkatan tujuan kognitif yang paling rendah. Yang kedua, pemahaman, lebih tinggi tingkatannya dari pengetahuan. Yang ketiga, penerapan, merupakan tujuan kognitif yang lebih tinggi dari tingkatannya dibandingkan dengan pengetahuan dan pemahaman. Yang keempat, analisis, yaitu kemampuan menguraikan atau memecah suatu bahan pelajaran ke bagian-bagian atau unsur-unsur serta hubungan antar bagian bahan tersebut. Yang kelima, sintesis, yaitu kemampuan untuk menghimpun bagian-bagian ke dalam suatu keseluruhan yang bermakna, seperti merumuskan tema, rencana, atau melihat hubungan abstrak dari berbagai informasi yang tersedia. Yang terakhir adalah evaluasi, yaitu tujuan yang paling penting dalam domain kognitif. Selanjutnya adalah domain afektif, yaitu berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Domain ini merupakan bidang tujuan pendidikan kelanjutan dari domain kognitif. Domain afektif memiliki tingkatan. Yang pertama, penerimaan, yaitu sikap kesadaran atau kepekaan seseorang terhadap gejala, kondisi, keadaan, atau suatu masalah. Yang kedua adalah merespon atau menanggapi tunjukkan oleh kemauan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tertentu. Yang ketiga adalah menghargai. Tujuan ini berkenaan dengan kemauan untuk memberi penilaian atau kepercayaan kepada gejala atau suatu objek tertentu. Yang keempat adalah mengorganisasi. Tujuan yang berhubungan dengan organisasi berkenaan dengan pengembangan nilai ke dalam sistem organisasi. Yang kelima adalah karakterisasi, yaitu bertujuan untuk mengadakan sistensi adalah internalisasi sistem nilai dengan mengkaji secara mendalam sehingga nilai-nilai yang dibangunnya itu dijadikan pandangan, serta dijadikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Selanjutnya adalah domain psikomotor. Domain psikomotor adalah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan seseorang. Ada 6 tingkatan yang termasuk ke dalam domain ini. Yang pertama, gerak refleks. Yang kedua, keterampilan dasar. Ketiga, keterampilan perseptual. Yang keempat, keterampilan fisik. Yang kelima, gerakan keterampilan. Dan yang keenam, komunikasi non-diskursif. Dengan bahasa lain, ketika domain itu dapat digambarkan dalam 3H, yaitu head, kepala atau pengembangan bidang intelektual,
heart hati atau pengembangan sikap, dan hand tangan atau pengembangan keterampilan. Pencapaian ketiga domain secara seimbang harus menjadi acuan dan target setiap guru dalam proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari video yang dapat saya sampaikan. See you next time.